Oke, kita mulai. Yang per Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Losor Gini sama Ego Bintang. Pada video ini saya akan menjelaskan project Spring Boot yang telah saya buat, walaupun masih biasa aja, nggak bagus-bagus banget. Terus project ini menggunakan Spring Boot, Maven, terus Spring Web sama Time apa ya sebutannya ya? THY Team MILF Team MILF MILF itulah pokoknya. Terus project ini saya membuat beberapa file utama yaitu index HTML buat bagian website website localhostnya, terus ada page controller, yang tiga ada API controller, terus ada yang keempat mahasiswa Java karena ya masih nama mahasiswa, ya biar gampang aja yang paling gampang. Terus ada message response Java. Oke, yang pertama dimulai itu saya akan menjelaskan tentang file index HTML ya. Di bagian file index HTML yang berada di folder template ini. Hal ini berfungsi sebagai tampilan front end atau antarmuka website. Ya, jadi pada bagian head terdapat title. Ini title. Aduh, title dan style CSS yang digunakan untuk mempercantik tampilan. Ya, walaupun nantinya biasa aja, tapi nggak apa-apa. Terus kemudian pada bagian bodinya, ini bagian body. Di bagian body ini terdapat kontainer utama yang berisi judul, button, input, dan area output. Ya, ini button one click. Ini nanti di website ini ada get hello, terus button get mahasiswa, ada lagi button send message, yaitu post send. Udah itu kayak gitu aja. Terus pada bagian button pertama, yaitu pada bagian get hello, terdapat get hello yang menggunakan one click, yaitu get hello. Nih, pada bagian ini menggunakan one click get hello. Function ini digunakan untuk memanggil function JavaScript getHello yang ada di bawah. Saat tombol ditekan, program akan mengambil data dari endpoint atau API atau hello menggunakan fake API lalu menampilkan hasil respon ke bagian output. Bagian outputnya nanti kelihatan di websitenya. Terus di sini juga ada button kedua yaitu button get mahasiswa. Ya, di sini juga sama sih, hampir sama. Cuman di bagian mahasiswa ini saya ngambil nama saya, NIM sama jurusan sendiri ya kan di sini. Akan memanggil endpoint IP atau mahasiswa. Setelah data diterima, JavaScript akan menampilkan nama, NIM dan jurusan ke halaman website menggunakan indeks HTML. Eh, inner HTML, sorry, sorry. Terus ada selanjutnya terdapat input text. Ini send message dengan ID message yang digunakan untuk memasukkan pesan. Setelah itu terdapat button button post. Ya, ini. Aduh, button post. eh One click send message. Ya, itu. Habis itu function ini digunakan untuk mengirim data ke backend menggunakan metode post. Data dikirim dalam format JSON. Nih, format JSON.
menggunakan fake API, JSON, dan send. Terus setelah server memberikan respons, hasil respon akan ditampilkan ke output halaman. Berikutnya saya akan jelasin tentang file ini ya, file API, file mainnya. Eh, enggak deh, file pack dulu deh, biar enak, yang pendek dulu. Oke, di file patch ini tuh ada yang berada di package controller ya. Ini package controller. Tadi kan di package template ya indeksnya. Ini package controller. Terus saya bikin file namanya patch controller. File ini tuh menggunakan anotasi apa ya itu bintang bukan A yang itu A ini A controller yang berfungsi untuk menangani perpindahan halaman atau view. Ini kegunaan ini tuh kayak buat mindahin halaman gitu atau buat mindahin view lah biar kelihatan perpindahannya. Terus pada file ini terdapat function ya, function home. Mm, function home yang menggunakan anotasi get mapping nih. Get mapping. Ini function home-nya ya. Terus anotasi annotationnya tuh ini berarti ketika user membuka localhost 8080, maka metode home akan dijalankan pada bagian return index pada bagian ini. Saya nggak jelasin per function aja karena nanti videonya panjang banget, jadi pendekin aja. Spring Boot akan otomatis membuka file index karena di sini ada return index. Terus selanjutnya kita buka ke API controller ya. Di API controller ini merupakan controller utama REST API. File ini menggunakan annotation REST. Nah, REST controller ya. Yang berarti semua respon akan dikirim dalam bentuk data JSON atau teks. Selain itu terdapat request mapping ini. Ya ini. Ya request mapping. Yang berarti semua endpoint diawali dengan AP. Ini diawali dengan ini. Kan ada request mapping, terus ada ini. Nah, semua diawali dengan ini slash AP. Terus public class-nya AP controller sama kayak ini. Sesuai nama file ya, biasa. Terus pada function hello ini kita menggunakan get mapping sama kayak tadi. Aduh, function ini digunakan untuk menangani request get pada endpoint. Ya, kegunaannya ya itu. Nanti apa ya? Bakal munculin teks sebuah teks lah. Nah, ini kan return hello Spring Boot. Dia saya bilang apa aja. Terus ada get mapping nama, nanti juga sama kayak biasanya aja. Return nanti ada nama saya. Kalau slash nama ya. Terus kemudian terdapat function nama ya kan, yang tadi function ini digunakan untuk menampilkan nama sederhana dalam bentuk text response. Jadi nanti bakal ada tulisan nama saya bintang gitu-gitu, terus get mapping mahasiswa. Nah, ini saya pakai nama saya sendiri, get mapping mahasiswa. Nanti kan ada button get mahasiswa. Nanti saya pencet, nanti akan muncul bintang 100 nama, jurusan gitu. Habis itu tuh di sini ada post di post mapping yang bakal ngesend slash send ini public message send requestnya request body
Parameternya pakai request body, terus message responnya request data JSON yang dikirim dari front end akan disimpan ke objek request. Setelah itu server akan mengembalikan respon berupa tulisan pesan diterima. Ini nih, ini misal ngirim sesuatu terus bla 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 pesan diterima plus request message. Nah, itu nanti muncul dah get mapping at mahasiswa. Ini function ini digunakan untuk menerima data mahasiswa dari front end dalam bentuk JSON. Parameternya request body kayak tadi, kayak Sam, terus kembalikan objek. Ya, oke lah itu aja gitu. Berikutnya itu ada file mahasiswa Java ya. Ini mahasiswa. Ini sih public class mahasiswa ya sama aja. Ini private. Dia pakai yang private aja. File ini merupakan kelas model untuk menyimpan data mahasiswa. Di dalamnya terdapat atribut ya, private lah, nama, name, dan jurusan. Keywordnya pakai private. Ah, digunakan tuh biar data lebih aman dan hanya bisa diakses menggunakan getter dan setter. Jadi saya pilihnya private aja daripada public atau yang lainnya. Terus pada kelas ini terdapat konstruktor kosong yang digunakan Spring Boot akan saat membuat objek otomatis dari JSON. Selain itu terdapat konstruktor berparameter yang digunakan untuk membuat objek mahasiswa langsung dengan isi data tertentu. Nih, kayak misal isi data tertentu nih, nama, name, jurusan, terus public string get nama, get name, jurusan, terus public voidnya yang kayak ada get nama, get name gitu-gitu. Digunakan untuk mengambil nilai atribut tersebutlah. Terus ada set jurusan, set nama, set name, dan lain-lain yang digunakan untuk mengubah isi data atribut. Selanjutnya itu ada file message response, yaitu file ini digunakan sebagai model untuk menyimpan data. Pada file ini terdapat atribut private string. Ya ini private string message. Selain itu terdapat konstruktor kosong ini. Konstruktor kosong, konstruktor parameter dan getter, get, wait, get message, sorry, getter get message ini. Aduh, ya itu dan setter set message. Iya ini. Kelas ini digunakan pada request dan response method post send message. Berikutnya ini saya akan lanjut ke Spring Boot-nya yaitu ke localhost-nya ya. Ini kita tinggal ini halaman indeksnya karena bikinnya yang biasa aja putih aja gitu terus ada ini gampang lah cari gampang terus halaman indeks HTML berhasil ini tampilannya kemudian saya akan menekan tombol get mahasiswa di sini nama saya dan NIM saya kelihatan dan jurusan saya kelihatan coba get hello Spring Boot yang tadi di Spring Bootnya terus coba saya send apa nah ini pesan diterima post message akan menulis apapun nanti message-nya akan diterima oleh indeks HTML itu nanti atau API nanti bakal muncul di indeks HTML ya kayak ini pesan diterima
abang send atau biasa aja nggak perlu abang-abang gitu. Nah ini bisa, kelar. Jadi secara keseluruhan proyek ini berhasil mengimplementasikan REST API GET dan POST menggunakan Spring Boot serta front-end sederhana menggunakan HTML dan theme leaf, yaitu saya menggunakan contoh dasar aja karena ini adalah tugas selama seminggu. Jadi saya pakai yang biasa aja. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.